Ya, dan untuk membahas sejumlah insiden kebakaran yang melanda Jakarta belakangan ini, kita akan berbincang dengan Saifullah Kasih, Publikasi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Keselamatan Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Pak Saifullah. Ya, mohon maaf Pak, audionya nampaknya masih di mute Pak. Boleh di-unmute terlebih dahulu Pak Saiful. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih sudah kami ganggu malam sedikit Pak. Kita bicara mengenai kebakaran. Tapi kalau kita bicara Jakarta sendiri, sebelumnya evaluasi kalau terkait kebakaran Glodok Plaza seperti apa Pak? Iya, tentunya pasca dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza adalah kami dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Jakarta, khususnya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan evaluasi bagaimana proses atau upaya-upaya harus dilakukan kita ke depan dalam upaya untuk mitigasinya, ya, kemudian juga dalam upaya untuk melaksanakan operasional pemadaman kebakaran maupun penyelamatan. Nah, tentunya dari hasil evaluasi itu beberapa hal menjadi rujukan ya dalam rangka untuk perbaiki ke depan. Dan tentunya hal yang harus dilakukan oleh pihak pengelola gedung maupun kami selaku unsur aparatur pemerintahan daerah seperti itu. Baik, kalau tadi Anda menyebutkan evaluasi pemadaman Pak, baik itu dari pihak pemilik gedung ataupun juga dari daerah damkar seperti itu. Dari Glodok sendiri Pak, apa yang menjadi highlight atau yang menjadi catatan penting ketika kita melihat kejadian kemarin? Ya. Yang pertama adalah tentunya kesiapan dari gedung itu sendiri terkait dengan sistem proteksi kebakarannya. Nah, sesuai dengan regulasi bahwa setiap gedung itu harus dilengkapi dengan salah satunya adalah sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif. Mana sistem proteksi aktifnya adalah adanya sistem deteksi alarm kebakaran yang fungsinya adalah untuk tanda peringatan dini bila mana terjadi kebakaran. Kemudian juga ada peralatan lainnya untuk pemadaman kebakarannya, yaitu berupa apar, kemudian juga hidran, kemudian juga ada sistem sprinkler otomatis. Nah, itu semuanya sedianya harus berfungsi dengan baik. Itu seperti itu. Baik. Nah, semua alat itu adalah difungsikan atau digunakan sebelum tibanya petugas pemadam kebakaran. Nah, untuk upaya pemadaman selanjutnya adalah tentunya ada di pihak kami dari penanganan yang dilakukan oleh dinas atau petugas pemadam kebakaran seperti itu. Oke, Pak, kita tahu Jakarta kota besar seperti itu dan banyak sekali kebakaran, dan dalam waktu berdekatan Pak kita lihat ada 2 peristiwa kebakaran besar di Jakarta. Apa yang harus kita patuhi bersama Pak? Selain tadi kalau kita bicara gedung ya, pemilik gedung harus punya standar tertentu, warga sendiri harus punya antisipasi atau mitigasi seperti apa, Pak Saifullah? Ya, itu tadi saya katakan kesiapan dari setiap gedung yang ada di Jakarta ya. Nah, kemudian bagaimana kalau di lingkungan masyarakat? Nah, tentunya masyarakat pun ya harus memiliki kesiapan dalam upaya untuk melaksanakan upaya penanganan awal pada saat terjadi kebakaran. Nah, upaya-upaya kami telah lakukan adalah diantaranya melaksanakan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat ya. Di antaranya adalah agar supaya masyarakat mendapatkan pengetahuan, keterampilan bagaimana menghadapi pada saat situasi kondisi darurat kebakaran terjadi. Nah, seperti itu. Nah, tentunya dalam upaya ini adanya sinergi antara masyarakat dengan petugas pemadam kebakaran. Dan harapannya adalah bahwa pada saat terjadi kebakaran ya masyarakat selain melaksanakan penanganan awal kebakaran juga harus segera mungkin untuk melaporkan, untuk menginformasikan terjadinya kebakaran kepada petugas seperti itu. Oke, Pak, kalau bicara petugas nih Pak, jumlah pos juga pemadam kebakaran kami dengar juga memang katanya belum optimal, dan kalau bicara belum optimal, berapa ideal dan berapa yang ada saat ini, Pak Saifullah? Iya. Di Jakarta itu idealnya sesuai dengan peraturan daerah nomor 8 tahun 2008 bahwa setiap kelurahan itu memiliki pos pemadam kebakaran. Setiap kelurahan? Setiap kelurahan satu pos pemadam kebakaran. Ini tujuannya adalah dalam rangka untuk pencapaian respon time. Artinya
dalam waktu jeda 15 menit itu petugas kami sudah hadir di sana gitu. Nah, namun kondisinya saat ini memang belum seluruh kelurahan yang ada di Jakarta tersedia pos pemadam kebakaran. Dan dari catatan kami itu bahwa Jakarta itu baru memiliki kurang lebih 176 pos pemadam kebakaran. Ini masih jauh ya dalam rangka untuk pencapaian terkait dengan kesiapan pos. Nah, tentunya ya terkait dengan ketersediaan pos itu kan selain posnya itu harus ada, kemudian juga didukung juga dengan sarana prasarananya, unitnya, bahkan ya dengan kesiapan personilnya. Nah itu dia. Ya mungkin ke depan harapannya ya sesuai dengan regulasi, sesuai dengan standar itu jumlah pos pemadam kebakaran itu lebih bertambah lagi seperti itu. Baik. Pak Saifullah, tadi hanya 176 pos ya Pak ya? Betul. Dan itu jauh di bawah ideal. Pak Saifullah, terima kasih untuk waktunya. Semoga ini jadi perhatian kita bersama untuk sama-sama punya tanggung jawab, tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga tahu mitigasi terkait kebakaran. Terima kasih Pak Saifullah. Ya, selamat malam. Ya.